Terminal bus sore itu ramai. Orang-orang berdesakan menunggu kendaraan, suara klakson bercampur teriakan pedagang asongan. Di sudut terminal, beberapa santri muda dari Padepokan Al-Mukhlisin baru saja turun dari bus. Mereka mengenakan sarung, peci, dan tas ransel berisi kitab serta pakaian sederhana. Wajah mereka tampak lelah, namun tetap tenang, seolah aura kesederhanaan melekat dalam diri mereka. Namun, ketenangan itu pecah ketika sekelompok lelaki berwajah garang menghampiri. Mereka adalah preman-preman terminal yang selama ini terkenal kejam. Dengan tubuh penuh tato dan rokok terselip di bibir, mereka berdiri menghadang langkah para santri. "Hei, bocah sarungan, kalau mau lewat sini, bayar dulu uang keamanan." Salah satu dari mereka berteriak lantang. Santri-santri itu saling berpandangan, kebingungan. Seorang santri paling tua memberanikan diri menjawab lirih, "Kami hanya ingin pulang, Bang." "Maaf, kami tidak punya uang banyak," tapi ucapan itu malah membuat tawa para preman meledak. Suara mereka menggema, menertawakan kepolosan anak-anak berwajah teduh itu. Tanpa ampun, salah satu preman meraih tas seorang santri lalu menggeledah isinya. Kitab kuning yang jatuh ke tanah diinjak-injak begitu saja, membuat hati santri itu bergetar. "Apa ini? Buku doa, bisa bikin kenyang. Hahaha," ejek preman lain sambil menendang tas itu jauh. Beberapa penumpang lain yang menyaksikan hanya bisa menunduk. Mereka tahu reputasi preman-preman terminal itu, siapapun yang mencoba melawan akan berakhir babak belur, bahkan bisa kehilangan nyawa. Para pedagang pun hanya pura-pura sibuk, tak berani menolong. Suasana terasa mencekam, seperti ada awan gelap yang menggantung di atas terminal. Seorang santri yang lebih muda berusaha memungut kitabnya yang terinjak. Namun sebelum tangannya sampai, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Darah segar mengalir dari bibirnya, membuat teman-temannya menjerit tertahan. Tangisan kecil mulai terdengar, tapi segera ditutup dengan tangan, takut dipukul lebih keras lagi. "Kalau mau selamat, keluarkan semua uangmu," teriak kepala preman dengan mata melotot. Santri-santri itu, gemetar ketakutan, akhirnya merogoh saku mereka. Uang bekal yang seharusnya dipakai untuk perjalanan pulang kini terpaksa diserahkan. Rasa hina menyelimuti mereka, bukan karena kehilangan uang, tapi karena harga diri diinjak-injak tanpa belas kasihan. Di kejauhan, seorang lelaki tua yang kebetulan melintas memperhatikan kejadian itu dengan mata penuh iba. Ia mengenal para santri itu sebagai murid dari seorang guru besar di Padepokan. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Celaka kau, wahai preman. Kau tidak tahu siapa yang akan menuntut balas untuk anak-anak ini." Suasana terminal mendadak mencekam. Teriakan para preman yang menuntut uang bercampur dengan tangisan tertahan santri-santri yang dipalak. Orang-orang yang melihat hanya bisa saling berbisik, tak ada satupun yang berani melerai. Preman-preman itu sudah terkenal sebagai penguasa terminal, haus uang dan kejam tanpa hati nurani. Salah seorang santri yang mencoba membela temannya, maju dengan wajah pucat. "Bang, tolong jangan kasar. Kami hanya murid pesantren. Uang kami sedikit, hanya untuk makan dan pulang." Ucapan lembut itu justru membuat kepala preman tertawa terbahak. Ia lalu mengangkat tangannya dan menghantamkan tinju ke perut santri tersebut. Anak itu terbungkuk, terbatuk darah, lalu jatuh tersungkur di lantai terminal. Jeritan kecil pecah dari mulut para santri lain, namun mereka buru-buru menutupnya dengan tangan. Takut, kalau suara itu terdengar, nasib mereka bisa sama atau lebih buruk. Hati mereka bergetar, tubuh gemetar, tapi tak ada daya untuk melawan. Kehormatan mereka diinjak, tapi mereka hanyalah anak-anak yang belum mengerti dunia keras. Warga yang menyaksikan, merasa teriris. Ada seorang ibu tua yang berjualan pisang rebus, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya gemetar. Dalam hati ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi anak-anak ini," tapi doa itu tenggelam oleh suara preman yang terus memaki-maki. "Dasar bocah sok alim, di sini bukan padepokanmu, di sini dunia kami," teriak salah seorang preman sambil menendang santri yang sudah tak berdaya. Darah berciprat di lantai, membuat suasana semakin mencekam. Penumpang yang lewat memilih menghindar, pura-pura tak melihat, meski hati mereka menjerit. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar teriakan lantang seorang warga yang tak tahan lagi. "Hei, jangan begitu ke anak kecil. Mereka tidak salah." Semua orang terdiam sekejap, menoleh pada suara itu. Preman-preman itu pun langsung menoleh, matanya menyala penuh amarah.
Kepala preman menghampiri warga yang berani bicara itu. Dengan tatapan garang, ia mendekat, lalu menempelkan ujung pisau lipat ke lehernya. Mau sok jadi pahlawan? Hah! Ancamnya. Warga itu langsung ciut, keringat dingin bercucuran, tak mampu lagi melanjutkan kata-kata. Namun dari kerumunan orang yang menonton, ada seorang lelaki berusia setengah baya yang diam-diam pergi meninggalkan terminal dengan langkah tergesa. Ia tidak ingin mati konyol melawan preman, tapi hatinya yakin, kabar ini harus sampai ke Padepokan. Seorang guru tua pasti akan murka mendengar muridnya diperlakukan begini. Dan hari itu, api dendam mulai disulut. Malam itu, suasana di Padepokan Al-Mukhlisin begitu tenang. Suara jangkrik bersahutan, angin malam berhembus lembut, dan para santri yang tersisa sedang khusyuk mengaji. Di serambi utama, Kiai Umar, sang guru sepuh, duduk dengan tenang, menatap langit malam yang bertabur bintang. Wajahnya teduh, matanya penuh kebijaksanaan. Namun ketenangan itu sebentar lagi akan terusik. Seorang lelaki setengah baya datang tergopoh-gopoh ke pintu Padepokan. Nafasnya tersengal, keringat membanjiri wajahnya. Ia memanggil dengan suara bergetar, "Kiai, Kiai Umar. Maafkan saya datang malam-malam, ada kabar buruk, tentang santri-santri panjenengan." Semua santri yang mendengar langsung menoleh, wajah mereka tegang, menyadari ada sesuatu yang tak beres. Kiai Umar perlahan bangkit dari duduknya, sorot matanya berubah tajam. "Tenanglah, nak, katakan apa yang terjadi." Suaranya dalam, tapi penuh wibawa, seakan memaksa orang itu bicara tanpa bisa berbohong. Dengan suara terbata, lelaki itu menceritakan bagaimana santri-santri yang baru turun di terminal bus dipalak, dipukul, bahkan ada yang tergeletak tak berdaya di hadapan preman-preman kejam. Begitu mendengar itu, para santri di Padepokan langsung ribut. Ada yang menangis, ada yang marah, dan ada pula yang berdoa dengan suara bergetar. Mereka membayangkan saudara-saudara seperjuangan mereka diperlakukan begitu hina, hanya karena mereka lemah dan tak punya daya melawan. Wajah Kiai Umar berubah, matanya yang biasanya teduh kini menyala seperti bara api. Tangannya yang renta menggenggam erat tongkat kayu di sampingnya. Santri-santri terdiam melihat perubahan itu, karena mereka tahu, jika sang guru sudah marah, artinya sesuatu yang besar akan terjadi. "Cukup," seru Kiai Umar, suaranya menggema di seluruh Padepokan. "Anak-anakku diperlakukan seperti binatang di hadapan orang banyak. Ini sudah melewati batas. Mereka tidak hanya menghina murid-muridku, tapi juga menghina ilmu dan kehormatan kita." Setiap kata meluncur seperti petir, membuat suasana semakin tegang. Lelaki pembawa kabar itu menunduk dalam-dalam, gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan sang kiai. Namun dalam hatinya, ia yakin, preman-preman terminal itu baru saja membangunkan macan tua yang selama ini tertidur. Dan ketika macan itu bangkit, darah akan tertumpah. Kiai Umar menatap langit. Malam sekali lagi, matanya berkaca-kaca. "Dulu aku sudah meninggalkan jalan kekerasan," gumamnya lirih. "Tapi jika mereka berani menyentuh santriku, maka aku sendiri yang akan turun tangan." Suasana Padepokan pun berubah hening mencekam, seakan bumi ikut menahan nafas menunggu badai yang akan segera meledak. Kiai Umar menutup matanya sejenak, membiarkan semua santri menunggu dalam diam. Di balik keriput wajahnya, tersimpan kisah panjang yang tak banyak orang tahu. Jauh sebelum dikenal sebagai guru yang bijak di Padepokan, ia adalah sosok yang pernah ditakuti di seluruh penjuru kota. Namanya dulu disebut dengan berbisik, Umar Sang Pendekar Bayangan. Puluhan tahun lalu, ia hidup dalam dunia keras. Dunia di mana hukum rimba berlaku, siapa kuat dialah yang berkuasa. Umar muda tumbuh di jalanan, ditempa oleh kekerasan dan dendam. Ilmu silatnya ditempa oleh guru-guru sakti, hingga ia menguasai jurus mematikan dengan tongkat kayu sebagai senjata andalan. Tak terhitung berapa preman, bandit, bahkan pendekar lawan yang tumbang di tangannya. Namun darah dan mayat yang ia tinggalkan membuat hatinya gelisah. Setiap malam, wajah orang-orang yang ia bunuh hadir dalam mimpinya. Di puncak kejayaan itu, ia memilih pergi meninggalkan dunia kelam, lalu mendirikan Padepokan. Ia menebus dosa masa lalunya dengan mendidik para santri, menanamkan nilai agama, kesabaran, dan kebajikan. Sejak saat itu, ia dikenal bukan lagi sebagai pendekar, tapi sebagai seorang guru penuh welas asih. Namun, luka masa lalu itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, dan kini, dengan santri-santrinya dipalak, dihina, bahkan dipukul hingga berdarah, bara api dendam itu kembali menyala.
Semua kesabaran yang ia pupuk selama puluhan tahun, seakan runtuh dalam sekejap. Kiai Umar menatap tongkat kayu tuanya. Tongkat itu sudah menemaninya sejak muda, tongkat yang dulu selalu haus darah. Ia mengelus permukaannya perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku sudah janji untuk tidak lagi memakai kau, tapi mereka memaksa aku mengingkari janji itu. Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada tongkat itu sendiri. Para santri yang duduk di hadapannya hanya bisa terdiam. Mereka belum pernah melihat wajah sang guru sekelam ini. Ada yang mulai berbisik lirih, ketakutan kalau sang guru benar-benar kembali ke jalan lamanya. Tapi sebagian yang lain merasa lega, karena hanya sang guru yang sanggup menghadapi bengisnya preman-preman terminal. Dalam keheningan itu, suara hati Kiai Umar bergemuruh, kalian kira aku sudah tua dan tak lagi berdaya. Kalian salah besar, aku akan tunjukkan, dunia keras yang pernah kutinggalkan masih ada di dalam diriku. Dan kalian akan menyesal sudah menyentuh anak-anakku. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan tebal, seakan alam pun tahu, badai besar akan segera lahir dari seorang kakek tua yang selama ini dikenal bijak, tapi menyimpan dendam yang membara. Malam semakin larut, namun hati Kiai Umar tidak bisa tenang. Ia duduk sendirian di serambi padepokan, tongkat tuanya bersandar di pangkuan. Suara doa santri yang masih melantunkan ayat suci justru membuat dadanya semakin sesak. Setiap bait doa terasa seperti jeritan luka dari santri-santri yang kini terbaring lemah karena ulah preman. Dalam benaknya, wajah santri-santri itu muncul silih berganti, wajah pucat dengan darah di bibir, kitab suci yang diinjak tanpa ampun, tangisan ketakutan anak-anak yang seharusnya dilindungi. Bayangan itu menyalakan bara dalam dada Kiai Umar. Wajahnya yang biasanya teduh kini memerah, urat-urat di lehernya menegang. Cukup sudah, gumamnya lirih, suaranya bergetar menahan amarah. Mereka mengira aku akan terus diam. Mereka lupa bahwa aku pernah berdiri di jurang neraka, dan aku tahu bagaimana cara menyeret mereka ke sana. Mata tua itu berkilat tajam, seperti mata seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Beberapa santri mendekat, mencoba menenangkan. Kiai, sabarlah, biar kami yang lapor ke aparat, biar hukum yang berjalan, namun Kiai Umar hanya tersenyum getir. Hukum apa yang bisa melindungi kalian dari cengkraman preman? Kalian tahu sendiri, bertahun-tahun mereka berkuasa di terminal, dan tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak, kali ini gurumu sendiri yang akan bertindak. Ia berdiri perlahan, tubuh tuanya bergetar bukan karena lemah, tapi karena tenaga dalam yang mulai ia bangkitkan kembali. Angin malam terasa lebih dingin, seolah semesta ikut tergetar oleh aura yang terpancar dari dirinya. Santri-santri yang melihat hanya bisa terdiam, bulu kuduk mereka berdiri menyadari betapa besar kekuatan yang tersembunyi di balik tubuh renta itu. Anak-anakku, ucapnya lirih tapi tegas, kalian tetaplah di sini. Jangan ikut, ini bukan urusan kalian, ini adalah urusan seorang guru yang tidak bisa membiarkan murid-muridnya diinjak kehormatannya. Ia meraih tongkatnya, menggenggamnya erat seperti menyatu dengan jiwa dan raganya. Dalam hati, Kiai Umar tahu, sekali ia melangkah, berarti ia kembali pada jalan lama yang penuh darah. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Dendamnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk murid-murid yang telah dihina. Jika itu berarti ia harus mengotori tangannya lagi, maka biarlah. Demi kalian, anak-anakku, aku akan kembali menjadi siapa aku dulu, bisiknya. Malam itu, bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan, seakan ikut menyambut kebangkitan seorang pendekar tua yang akan turun gunung. Langkah kaki Kiai Umar mulai menapak pelan namun pasti, menuju terminal yang menanti badai amarahnya. Langkah kaki Kiai Umar malam itu terdengar berat, tapi penuh wibawa. Tongkat tuanya mengetuk jalan berbatu desa dengan irama yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Malam yang biasanya tenang mendadak terasa mencekam, jangkrik yang biasanya riuh seakan bungkam, angin pun berhenti berhembus, seperti ikut memberi jalan bagi sang kakek tua yang sedang membawa bara dendam. Beberapa santri yang nekat mengikuti dari kejauhan hanya bisa menatap punggung gurunya. Mereka tahu, punggung itu bukan sekadar punggung seorang kakek renta. Itu adalah punggung seorang pendekar yang dulu pernah menjadi mimpi buruk dunia kelam. Aura yang memancar dari tubuh Kiai Umar membuat bulu kuduk mereka berdiri, seakan mereka sedang menyaksikan kebangkitan harimau yang telah lama tidur. Di setiap tikungan jalan, warga desa yang melihat sosok Kiai Umar lewat hanya bisa menunduk. Mereka tidak berani menyapa,
tidak berani bertanya. Dari tatapan mata sang kiai, mereka tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Bahkan beberapa orang berbisik lirih, terminal itu akan banjir darah malam ini. Sementara itu, di terminal, preman-preman masih tertawa keras, menikmati hasil rampasan mereka. Uang dari para santri dibagi sembarangan, sementara kitab-kitab yang mereka rampas dijadikan alas duduk. Mereka merasa menang, merasa dunia ini milik mereka. Tak ada yang tahu bahwa badai perlahan sedang mendekat. Kiai Umar berhenti sejenak di sebuah warung kopi dekat terminal. Pemilik warung, seorang lelaki tua, tertegun melihatnya. "Kiai, apa benar kabar santri-santri panjenengan dipalak di terminal?" tanyanya gemetar. Kiai Umar hanya mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah terminal yang tak jauh di depan. "Malam ini, mereka akan belajar arti takut," jawabnya dingin. Jawaban itu membuat pemilik warung tercekat, tak bisa berkata-kata lagi. Hatinya bergetar, bukan hanya karena takut pada apa yang akan terjadi, tapi juga karena menyadari, preman-preman itu telah menggali kubur mereka sendiri. Kiai Umar kembali melangkah, setiap hentakan tongkatnya seolah menggetarkan tanah. Suasana di sekitar terminal yang tadinya riuh mendadak terasa berat, seolah udara menjadi lebih tebal. Orang-orang yang berlalu lalang mulai merasakan ketegangan, meski mereka tidak tahu apa penyebabnya. Dan ketika Kiai Umar akhirnya tiba di depan gerbang terminal, ia berhenti. Matanya menatap lurus ke dalam, di mana para preman masih tertawa pongah. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum dingin seorang harimau tua yang siap menerkam mangsa. "Saatnya membangunkan neraka," bisiknya lirih. Riuh rendah suara tawa para preman memenuhi terminal malam itu. Mereka duduk di bangku panjang, menghamburkan uang hasil palakan santri tadi siang. Ada yang berjudi dengan kartu, ada yang mabuk, ada pula yang masih bercanda menirukan gaya bicara santri. Bagi mereka, terminal adalah kerajaan, dan merekalah rajanya. Namun suasana itu perlahan meredup ketika suara ketukan tongkat kayu terdengar mendekat, tok, tok, tok. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Preman-preman itu saling menoleh, heran. Dan dari kegelapan, muncullah sosok seorang kakek renta dengan jubah sederhana, sorban putih lusuh di pundaknya, dan tongkat kayu di tangan kanannya. Kiai Umar berdiri beberapa meter dari mereka, tubuhnya tegap meski usia telah menua. Sorot matanya menembus seperti pisau, membuat sebagian preman yang semula tertawa mendadak terdiam. Ada aura aneh yang memancar, aura yang membuat dada mereka sesak. Namun, kepala preman segera bangkit berdiri, mencoba menjaga wibawa di hadapan anak buahnya. "Hei, kakek tua," teriaknya lantang. "Apa urusanmu datang malam-malam ke sarang kami? Mau ikut setor uang keamanan?" Hah. Tawa kasar kembali terdengar, meski tak sekeras tadi. Mereka berusaha menutupi kegelisahan yang mulai merayap di hati. Kiai Umar tidak menjawab, ia hanya menatap mereka satu persatu, tatapan yang membuat mereka merasa telanjang, seolah semua dosa dan keburukan mereka terbongkar. Setelah lama terdiam, ia akhirnya berkata dengan suara rendah namun menggema, "Di antara kalian, siapa yang berani menyentuh anak-anakku siang tadi?" Preman-preman itu saling pandang, lalu kembali tertawa. Oh alah, ternyata ini kakeknya bocah-bocah sarungan itu. Kepala preman meludah ke lantai, lalu melangkah maju. "Kalau kau datang untuk minta maaf, terlambat. Kalau kau datang untuk menantang, lebih baik ku bantu kau masuk liang kubur malam ini." Tawa mereka kembali pecah, namun kini lebih terpaksa daripada lepas. Di tengah tawa itu, salah satu preman yang lebih muda justru bergidik. Ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat darahnya membeku. Ia berbisik ke temannya, "Bro, aku nggak enak hati." Mata kakek itu, bukan mata orang biasa. Namun ucapan itu diabaikan. Preman-preman yang lain sudah mengepung, melingkari Kiai Umar dengan penuh kesombongan. Mereka belum tahu, malam itu mereka sedang berdiri di hadapan badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Lingkaran preman semakin rapat mengurung Kiai Umar. Wajah mereka penuh ejekan, namun di balik senyum sinis itu terselip keraguan. Angin malam yang bertiup terasa berat, seakan ikut menekan dada mereka. Terminal yang biasanya ramai kini sunyi, para pedagang kecil memilih mengintip dari jauh, menahan napas, takut ikut terseret dalam badai yang akan pecah. Kepala preman maju selangkah, menatap kakek tua itu dengan angkuh. "Kau kira matamu bisa menakut-nakuti kami? Hei, kakek, dunia ini bukan lagi zaman pendekar. Di sini, yang berkuasa adalah kami. Jadi,
Cepat tinggalkan tongkatmu, atau aku patahkan tulangmu satu persatu. Ia meludah ke tanah, menegaskan ancamannya. Kiai Umar tetap diam, tidak sedikit pun bergeming. Tongkat kayu di tangannya ia tancapkan ke lantai terminal, menghasilkan bunyi duk yang bergema. Seketika, aura dingin menyebar. Sorot matanya menyalakan, api ketakutan yang tersembunyi di dada setiap preman. Bagi mereka yang peka, seolah ada seekor harimau hitam raksasa berdiri di balik tubuh renta itu. Beberapa preman muda mulai gelisah. Salah satunya berbisik, "Bro, ini bukan orang sembarangan. Aku bisa rasain tenaga dalamnya dari sini." Namun kepala preman menoleh marah, membungkam keraguannya. "Diam, kalian takut pada kakek keriput ini? Malu!" teriaknya sambil menghunus pisau panjang berkilat di bawah sinar lampu jalan. Suasana semakin tegang. Para penonton yang bersembunyi di balik kios dan bas rusak menutup mulut mereka, menahan teriakan. Mereka tahu, dalam hitungan detik, darah akan tumpah di terminal itu. Kiai Umar menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Kalian masih muda, seharusnya hidupmu dipakai untuk mencari ilmu dan rezeki halal. Tapi malam ini, kalian memilih jalanku yang lama, jalan darah." Suaranya dalam, tenang, namun mengandung kilatan maut. Kepala preman tertawa terbahak, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap. "Hahaha, jalan darah," katanya. "Bagus. Kalau begitu, ayo kita lihat, darah siapa yang akan tercecer lebih dulu malam ini." Teriakan itu disambut sorak-sorai anak buahnya, walau sebagian suaranya terdengar sumbang, dipenuhi kegugupan. Kiai Umar menutup matanya sesaat, lalu membuka kembali. Cahaya matanya kini berkilat seperti bara api. Tangannya menggenggam tongkat kayu dengan erat. Terminal itu hening sejenak, sebelum badai benar-benar meledak. Teriakan kepala preman menjadi aba-aba. Beberapa anak buahnya langsung maju dengan pisau, besi, dan rantai. Mereka menyerbu seperti gerombolan anjing kelaparan. Namun Kiai Umar hanya menggerakkan tongkatnya sekali. Wush, dua orang langsung terhempas ke belakang, terbanting keras ke lantai terminal. Suara tulang retak terdengar jelas, membuat yang lain terdiam sepersekian detik. Darah berceceran dari mulut salah satu preman yang tumbang, matanya terbalik putih. Rekannya menjerit, "Astaga, kakek ini bukan manusia biasa." Namun ketakutan itu tertutup oleh teriakan kepala preman yang tak rela kehilangan wibawanya. "Terus serang, bunuh dia." Gelombang kedua menyerbu, kali ini lebih brutal. Seseorang mengayunkan rantai besi ke arah kepala Kiai Umar. Dengan gerakan secepat kilat, tongkat kayu itu menahan serangan, lalu menghantam ulu hati lawan. Preman itu terjungkal, muntah darah, lalu ambruk tak sadarkan diri. Dua yang lain mencoba menusuk dari kiri dan kanan, namun tubuh renta itu berputar lincah, tongkatnya menyapu kaki mereka hingga roboh berbarengan seperti batang pisang ditebang. Sorak ketakutan meledak di antara preman yang tersisa. Mereka baru sadar, apa yang mereka hadapi bukan sekadar kakek tua biasa. Kiai Umar, guru para santri, telah melepaskan bara dendamnya malam itu. Setiap pukulan tongkatnya bukan sekadar kayu, melainkan petir yang menghantam dengan kekuatan batin yang menggetarkan jiwa. Kepala preman maju dengan mata merah penuh amarah. Ia menghunus pisaunya, lalu menjerit sambil menebas ke arah dada Kiai Umar. Namun kakek itu menunduk sedikit, lalu brak, sebuah hantaman tongkat mendarat di bahunya. Pisau terlepas, dan jeritan kesakitan menggema, membuat anak buahnya ikut gemetar. Beberapa preman yang tadinya bersemangat, kini mulai mundur. Mereka saling pandang, takut, dan sebagian bahkan sudah berlari meninggalkan lokasi. Namun masih ada yang mencoba melawan, meski wajah mereka pucat pasi. Kiai Umar berdiri tegap di tengah lingkaran, nafasnya teratur, sorot matanya semakin tajam. "Kalian kira kalian bisa memalak santriku tanpa balasan? Malam ini aku adalah bayangan dari setiap doa mereka yang kalian zalimi." Ucapnya lantang. Kata-kata itu menggema, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Terminal yang tadinya menjadi sarang ketakutan, kini berubah menjadi panggung pertempuran. Darah, jeritan, dan langkah kaki yang panik menjadi musik malam itu. Namun di tengah kekacauan, Kiai Umar tetap berdiri tegak, bagaikan singa tua yang tak terkalahkan. Dan pertempuran itu baru saja dimulai. Suara hantaman demi hantaman menggema di terminal. Setiap kali tongkat Kiai Umar bergerak, selalu ada preman yang terpelanting, patah tulang, atau muntah darah. Namun sebagian yang nekat masih terus menyerang,
meski ketakutan sudah menggerogoti hati mereka. Jeritan mereka menjadi latar malam yang mencekam, membuat warga yang mengintip dari balik kios tak sanggup menahan rasa ngeri. Salah satu preman yang membawa golok mencoba menyerang dari belakang. Tapi seakan memiliki mata di punggungnya, Kiai Umar berputar cepat, tongkatnya menghantam keras kepala lawan. Kerak, suara tengkorak retak terdengar jelas. Preman itu jatuh tersungkur, tak lagi bergerak, darah merembes dari telinganya. Terminal mendadak sunyi sesaat, semua mata membelalak menyaksikan nyawa melayang di depan mereka. Ketakutan mulai melanda, beberapa preman menjatuhkan senjata dan berlari terbirit-birit. Namun kepala preman, yang matanya penuh dendam dan ego, berteriak lantang, "Jangan lari, pengecut. Hadapi dia, kalau mundur, kalian tak lagi anak buahku." Teriakan itu memaksa sebagian dari mereka kembali menyerang, meski hati mereka sudah ciut. 5 orang sekaligus menerjang dengan senjata tajam, berusaha menjatuhkan Kiai Umar. Tapi tubuh renta itu menari lincah di antara serangan, tongkatnya menghantam pergelangan, dada, dan kepala mereka dengan cepat. Satu demi satu roboh, hingga seorang terkapar dengan leher terpelintir, nyawanya terlepas begitu saja. Bau darah semakin menusuk, membuat suasana terminal semakin menyeramkan. Kepala preman sendiri kini mulai pucat. Ia tidak menyangka kekuatan seorang kakek bisa begitu mengerikan. Di hadapannya, anak buah yang selama ini menjadi tameng kini tergeletak tak berdaya, sebagian pingsan, sebagian tak bernyawa. Namun harga dirinya sebagai penguasa terminal membuatnya enggan mundur. Ia menggertakkan gigi, lalu menghunus pisau yang lebih panjang, matanya penuh kebencian. "Cukup, kakek sialan. Aku sendiri yang akan menghabisimu," teriaknya dengan suara bergetar. Namun di balik keberanian pura-pura itu, telapak tangannya sudah berkeringat dingin. Ia tahu, nyawanya sendiri kini berada di ujung tanduk. Kiai Umar mengangkat tongkatnya perlahan, tatapannya penuh api dendam. "Kau yang memulai ini semua. Kau yang membuat santri-santriku menderita. Maka malam ini, kau akan menanggung balasan dari setiap air mata mereka." Suaranya berat, penuh getaran yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Terminal kini menjadi saksi darah dan kemarahan. Warga yang bersembunyi menutup mulut mereka, ngeri sekaligus lega. Mereka tahu, malam ini adalah malam pembalasan. Dan tak lama lagi, kepala preman akan merasakan neraka yang selama ini ia tebarkan. Kepala preman melangkah maju dengan tatapan liar. Pisau panjang berkilat di tangannya, digenggam erat seakan menjadi satu-satunya penyelamat harga diri. Nafasnya memburu, namun gengsi membuatnya tetap tegak. Di hadapannya, Kiai Umar berdiri dengan tenang, tongkat kayu tua di tangan, matanya menyala penuh api dendam yang tak lagi bisa dibendung. Mereka saling berhadapan di tengah terminal yang kini penuh darah dan tubuh terkapar. Warga dan para pedagang yang bersembunyi menahan napas, tak ada yang berani bersuara. Hanya suara angin malam yang menderu, seolah ikut menegangkan suasana. Dengan teriakan penuh amarah, kepala preman menerjang, pisaunya menusuk lurus ke dada Kiai Umar. Namun, dengan satu langkah ringan, kakek itu menggeser tubuhnya. Wush! Pisau meleset, dan dalam sekejap tongkat kayu menghantam keras lengan penusuk. Kerak, terdengar suara tulang retak. Pisau terlepas, jatuh berdering ke lantai. Jeritan kesakitan menggema, namun kepala preman tidak berhenti. Dengan tangan satunya, ia meninju membabi buta. Kiai Umar menangkis dengan mudah, lalu menghantamkan tongkat ke perutnya. Kepala preman terhuyung, wajahnya pucat, tapi ego mencegahnya jatuh. "Aku belum kalah," teriaknya dengan suara serak bercampur darah. Dengan sisa tenaganya, ia berlari kencang, mencoba meraih pisaunya kembali. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang besi itu, tongkat Kiai Umar menebas ke bawah. Brak, ujung tongkat menghantam keras punggungnya, membuatnya jatuh tersungkur mencium lantai terminal. Darah muncrat dari mulutnya, napasnya memburu, matanya mendelik. "Dulu aku sudah berjanji meninggalkan jalan kekerasan," suara Kiai Umar bergetar, penuh luka masa lalu. "Tapi kalian memaksa aku kembali, demi anak-anak yang kau zalimi." Tongkatnya terangkat tinggi, siap menghantam sekali lagi, kali ini untuk mengakhiri segalanya. Kepala preman, dengan wajah penuh darah dan tubuh bergetar, menoleh ke arah Kiai Umar. Sorot matanya sudah tak lagi liar, kini berganti ketakutan murni. "Jangan, ampun, Kek," suaranya lirih, hampir tak terdengar, bagai anjing yang kehilangan taring. Terminal kembali sunyi, semua mata menatap,
menunggu keputusan Kiai Umar. Apakah tongkat itu akan menurunkan ajal sang kepala preman, ataukah kakek tua itu memilih untuk menahan dendam yang telah membara? Tongkat kayu itu masih terangkat tinggi, siap menghantam. Semua orang yang bersembunyi menahan napas, menunggu akhir dari duel mematikan itu. Kepala preman terkapar dengan tubuh penuh luka, wajahnya dipenuhi darah, dan sorot matanya tak lagi garang. Kini, ia hanyalah manusia ketakutan yang menggigil di hadapan sosok tua penuh wibawa. Kiai Umar memejamkan mata sejenak. Kenangan masa lalu melintas ketika ia muda, saat darah, pedang, dan jeritan adalah bagian hidupnya. Dulu, ia dikenal sebagai bayangan maut yang tak pernah ragu menghabisi lawan. Tapi jalan itu ia tinggalkan demi ketenangan, demi menjadi guru bagi para santri. Namun malam ini, bara dendam yang dipendam terlalu lama kembali membakar dadanya. Santriku dipalak, dihinakan, ditindas, berapa lama aku harus diam? Gumamnya, suaranya serak namun menggema di seisi terminal. Ia membuka mata, tatapannya kembali menusuk kepala preman yang meringkuk. Kau telah membuat banyak orang menangis. Malam ini, kau akan merasakan balasan dari doa-doa mereka. Dengan gerakan cepat, tongkat itu menghantam keras tanah di samping kepala preman. Duarr. Suara dentumannya membuat tanah bergetar, serpihan beton beterbangan. Kepala preman menjerit histeris, menyangka ajalnya benar-benar datang. Namun ia mendapati dirinya masih hidup, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Kiai Umar menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga sang preman. Aku bisa menghabisimu kapan saja, tapi aku ingin kau hidup, agar ketakutan ini menjadi nerakamu sendiri. Biarlah kau belajar, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kesombonganmu. Suaranya dingin, menusuk jiwa, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Warga yang mengintip dari balik kios menitikkan air mata lega. Mereka melihat bukan hanya seorang pendekar tua yang turun tangan, melainkan seorang guru yang menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan. Meski darah sudah tumpah, ada pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekadar balas dendam. Kepala preman merangkak mundur, wajahnya pucat pasi. Air matanya bercampur darah, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar ketakutan. Anak buah yang masih hidup hanya bisa terpaku, tak berani bergerak, sebagian bahkan langsung melarikan diri tanpa menoleh lagi. Kiai Umar berdiri tegak, tongkat kayu kembali dipegang dengan tenang. Sorot matanya kini bukan lagi api dendam, melainkan sinar wibawa seorang guru. Terminal malam itu hening, tapi keheningan itu bukan lagi milik para preman, melainkan milik keadilan yang baru saja ditegakkan. Keheningan terminal pecah ketika seorang pedagang tua berani keluar dari tempat persembunyiannya. Allahu Akbar, Kiai Umar menang, teriaknya lantang. Teriakan itu seakan menjadi aba-aba, warga lain bermunculan dari balik kios, bas rusak, dan warung yang terkunci rapat. Satu persatu mereka bersorak, suaranya menggema, menghapus ketakutan yang selama ini mencekik terminal. Santri-santri yang tadi dipalak berlari menghampiri guru mereka. Mata mereka berkaca-kaca, sebagian menitikkan air mata. Kiai, maafkan kami, karena kami, Kiai harus turun tangan sendiri, ucap salah satu santri dengan suara bergetar. Kiai Umar hanya tersenyum tipis, meski napasnya masih berat akibat pertempuran. Kalian tidak salah, yang salah adalah mereka yang merampas hak kalian, jawabnya lembut. Sementara itu, kepala preman masih meringkuk, wajahnya dipenuhi darah dan debu. Ia tak lagi punya keberanian untuk menatap Kiai Umar. Anak buahnya yang tersisa memilih kabur terbirit-birit, meninggalkan pemimpin mereka sendirian. Bagi warga, pemandangan itu bagaikan runtuhnya singgasana angkara murka yang selama ini menindas mereka. Sorak-sorai semakin menggema, ada yang berteriak, ada yang menangis lega, ada pula yang sujud syukur di lantai terminal yang masih berlumur darah. Suasana mencekam yang tadi melingkupi terminal berubah menjadi pesta kemenangan rakyat kecil. Malam itu, terminal yang selama ini dikuasai para preman untuk pertama kalinya terasa bebas. Seorang pedagang warung kecil mendekati Kiai Umar sambil menggenggam tangannya erat. Kiai, sudah lama kami hidup dalam ketakutan, malam ini, engkau yang membebaskan kami. Semoga Allah membalas keberanianmu, katanya sambil berlinang air mata. Warga lain mengangguk, menyetujui dengan suara yang bergetar penuh syukur. Namun Kiai Umar hanya menggeleng pelan. Aku tidak melakukan ini demi dipuji. Aku melakukan ini karena doa-doa kalian, doa orang-orang teraniaya yang sampai ke langit dan kembali menuntut keadilan. Malam ini,
Allah hanya menjadikan tanganku sebagai perantara, ucapnya, suaranya lirih tapi jelas menggema di telinga semua orang. Kepala preman akhirnya diseret keluar oleh beberapa warga yang sudah tak tahan lagi melihatnya. Ia tak berani melawan, tubuhnya lemas, matanya kosong seperti telah kehilangan jiwa. Ia bukan lagi penguasa terminal, melainkan hanya seorang pecundang yang kalah di hadapan seorang kakek tua. Sorak kemenangan terus menggema hingga larut malam. Terminal yang tadinya dipenuhi darah dan ketakutan, kini dipenuhi cahaya harapan. Warga tersenyum lega, santri-santri merasa terlindungi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka yakin terminal ini bisa kembali aman. Keesokan paginya, cahaya mentari menyinari terminal yang semalam menjadi lautan darah dan ketakutan. Namun suasananya berbeda. Warga dan para santri terlihat bergotong royong membersihkan lantai yang berlumuran darah, merapikan kios, dan menyingkirkan sisa-sisa perkelahian. Wajah mereka cerah, meski lelah, karena beban yang selama ini menindas telah terangkat. Beberapa pemuda yang sebelumnya takut keluar malam kini berdiri tegak di pintu terminal, menjaga dengan bangga. Mereka bukan preman, melainkan warga biasa yang kini berani mengambil peran menjaga ketertiban. Para santri pun ikut membantu, membacakan doa agar tempat itu terhindar dari angkara murka. Terminal yang dulu sarang teror kini mulai bernafas dengan tenang. Kabar kemenangan Kiai Umar melawan para preman menyebar ke seluruh kota. Orang-orang di luar terminal pun berdatangan, sebagian ingin melihat langsung tempat kejadian, sebagian lagi hanya ingin mengucapkan terima kasih. Nama Kiai Umar disebut-sebut dengan penuh hormat, bagaikan pahlawan yang mengembalikan kehormatan rakyat kecil. Namun Kiai Umar tetap rendah hati. Saat seorang pedagang mencoba mencium tangannya sambil memuji, ia hanya berkata, "Jangan memuji manusia. Jika kalian ingin berterima kasih, panjatkanlah doa pada Allah. Aku hanyalah alat. Kemenangan ini adalah jawaban dari doa-doa kalian." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, air mata haru menetes tanpa bisa ditahan. Sisa preman yang masih hidup kini tercerai-berai. Sebagian memilih kabur keluar kota, takut akan balasan jika mereka kembali. Ada yang menyerah kepada pihak berwajib, ada pula yang mendadak menghilang, tak berani lagi menunjukkan muka. Mereka tahu, terminal bukan lagi wilayah yang bisa mereka kuasai. Warga semakin kompak, mereka membentuk kelompok ronda bersama santri, bergiliran menjaga malam hari. Tidak ada lagi suara teriakan arogan preman, tidak ada lagi pemalakan di siang bolong. Justru, suara tawa anak-anak kembali terdengar, dan pedagang bisa berjualan dengan hati tenang. Di tengah suasana itu, Kiai Umar duduk bersila di serambi terminal. Matanya menatap jauh, seolah masih ada bayangan masa lalu yang bersemayam dalam hatinya. Meski kemenangan sudah diraih, ia sadar bahwa dendam yang sempat membara dalam dadanya adalah sesuatu yang berbahaya. Ia beristighfar, memohon agar tidak kembali terseret ke jalan lama yang penuh darah. Terminal yang dulu dikuasai ketakutan kini menjadi simbol kebangkitan. Dan semua orang tahu, perubahan itu lahir karena keberanian seorang kakek tua, guru santri, yang memilih turun tangan demi melindungi murid-muridnya. Hari-hari berikutnya, terminal bus yang dulu dipenuhi jeritan dan ketakutan kini berubah wajah. Pedagang kecil kembali menggelar dagangan tanpa rasa was-was, sopir dan kernet bisa mencari nafkah tanpa dihantui pemalakan, dan anak-anak berlari-lari kecil di antara bus yang parkir dengan tawa riang. Aroma ketenangan menggantikan bau darah yang sempat membekas. Warga dan santri bahu-membahu menjaga tempat itu. Mereka sadar, kemenangan yang diraih bukan hanya karena tangan Kiai Umar, tetapi karena persatuan mereka. Malam demi malam, doa berkumandang di terminal, menjadikannya bukan sekadar tempat transit, melainkan simbol perjuangan rakyat kecil yang bersatu melawan tirani. Kiai Umar, meski dihormati bagaikan pahlawan, tetap menolak disebut demikian. "Aku hanya seorang kakek yang mencintai santri dan warganya. Pahlawan sesungguhnya adalah doa kalian yang tak pernah padam," ucapnya suatu malam, di hadapan warga yang berkumpul. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, mata mereka basah oleh rasa haru. Sementara itu, kabar tentang kelompok preman yang bubar membuat kota lain turut tenang. Orang-orang mulai percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan, meski terkadang harus lewat jalan penuh darah. Para preman yang selamat hidup dengan bayang-bayang ketakutan, karena mereka tahu, nama Kiai Umar akan selalu menghantui jika mereka berani kembali berbuat zalim. Santri-santri Kiai Umar belajar lebih banyak dari peristiwa itu. Mereka bukan hanya mendalami kitab dan ilmu agama,
tapi juga memahami arti keberanian, tanggung jawab, dan cinta seorang guru kepada muridnya. Bagi mereka, Kiai Umar bukan sekadar pengajar, melainkan benteng hidup yang menjaga kehormatan mereka. Terminal kini hidup kembali, tak hanya sebagai tempat bus datang dan pergi, tetapi juga sebagai saksi bahwa doa orang-orang kecil bisa menjatuhkan angkara murka sebesar apapun. Malam-malam yang dulu penuh jeritan kini berganti dengan lantunan doa dan obrolan hangat pedagang kaki lima. Kiai Umar duduk di serambi terminal, tongkatnya bersandar di lutut. Ia menatap para santri yang bercanda dengan warga, hatinya hangat. Inilah yang kuinginkan, gumamnya lirih, bukan lagi darah, tapi senyum dan doa. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena bahagia melihat terminal kembali hidup. Dan sejak hari itu, terminal bus tak lagi dikuasai preman. Ia menjadi tempat yang aman, penuh tawa, penuh doa. Warga percaya, selama ada keberanian, doa, dan persatuan, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Kiai Umar pun kembali ke padepokannya, meninggalkan jejak abadi di hati semua orang, jejak seorang kakek guru santri yang melawan dengan cinta, dendam, dan akhirnya kedamaian. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa keberanian dan doa akan selalu lebih kuat dari keserakahan dan kezaliman. Persatuan rakyat kecil yang dipimpin oleh ketulusan seorang guru seperti Kiai Umar menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan, meski jalan yang ditempuh penuh darah dan pengorbanan. Dari sini kita belajar bahwa cinta, tanggung jawab, dan kebersamaan adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan kejahatan, serta menjaga agar kedamaian tetap hidup di tengah masyarakat.